Baik, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji satu kitab, yaitu Rawa'iul Bayan fi tafsiri ayatin minal Quran, atau tafsir ayat-ayat hukum. Wonten pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tafsir surat Al-Fatihah, mulai dari ta'awud, basmalah, dan surat Al-Fatihah. Berikutnya adalah tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 101. Terus menikah kajian tafsir, tapi tidak semua ayat dibahas. Karena kalau ayat dibahas sebulan sekali, mungkin ustadznya sudah meninggal aja, nggak habis-habis. Tapi kalau bahas satu kitab ini khusus ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu mauqifus syariati minas sihri. Bagaimana sikap dan pandangan syariat, sikap dan pandangan Islam mengenai tentang hukum sihir, termasuk di dalamnya perdukunan. Bagaimana hukum sihir dan perdukunan. Ini kelihatannya memang sekarang zaman sudah maju, tapi kami lihat tetap saja banyak orang yang masih datang ke tukang sihir dan tukang dukun. Yang paling mudah saya sering lihat adalah ini pedagang-pedagang itu sering tokonya dikasih apa kayak lembaran apa gitu, raja-raja, dan itu pasti dapatnya dari dukun, meskipun pakai peci, dukunnya pakai surban, tapi hakikatnya dia dukun. Nah, ini masih sebagian umat Islam yang masih, meskipun di perkotaan, tapi masih tetap saja percaya dengan dukun-dukun dan tapi kalau di daerah-daerah pelosok kayak di Kalimantan itu memang masih banyak. Mungkin yang di Jawa ya, yang masih di daerah Banten itu masih banyak namanya praktek-praktek perdukunan. Nah, Islam bagaimana menyikapi dalam hal semacam ini? Allah Ta'ala berfirman, nanti mohon dibantu dibacakan terjemahnya ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ada yang mau bacakan? Allah? Siapa yang mau bacakan? Bacakan terjemahnya. Setelah datang kepada mereka Rasul Nabi Muhammad SAW dari Allah yang benarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung atau tidak menggubrisnya, seakan-akan mereka tidak tahu. Seakan-akan mereka tidak tahu. Ini bagaimana sikap orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Mereka menyepelekan kitab-kitab Allah dan membuangnya dari belakang. Buang kitab saja sudah nggak sopan ya. Napa malah buangnya sambil dilempar ke belakang. Itulah napa? Kurang ajar, sak diurai kurang ajar napa? Bukan menggubris ya. Ini kalau gubris kan hanya tidak dengar ya. Tapi ini membuang, tapi buangnya ke belakang.
Terus ka'annahum la ya'lamun, pura-pura enggak tahu. Ini sikapnya. Lalu berikutnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Apa terjemahnya? Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan pada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Ini jadi ahli kitab ini bukan cuma sekarang saja mereka membuang Al-Quran. Orang Yahudi tidak mau menerima Al-Quran, tapi juga ternyata nenek moyang mereka zaman Nabi Musa juga ternyata seperti itu. Bahkan mereka di zaman Nabi Musa itu mereka menganggap Nabi Musa itu punya harta karun, punya kitab suci yang ditaruh di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Jadi dulu setan itu membisikkan ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, maka tidak ada yang tahu karena beliau itu posisinya sedang duduk dan megang tongkat. Padahal Nabi Sulaiman ini anak buahnya kan macam-macam. Ada Ifrit, itu juga anak buah Nabi Sulaiman dari kalangan jin dan lain sebagainya. Mereka ada. Tapi ini menunjukkan bukti kalau jin itu nggak tahu gaib, nggak tahu hal yang gaib. Kenapa? Karena mereka nggak tahu ternyata Nabi Sulaiman itu sudah lama meninggal. Dikiranya Nabi Sulaiman masih hidup dan duduk di kursi sambil pegang tongkat. Nah, tongkatnya itu begitu dimakan rakyat baru tahu Nabi Sulaiman jatuh, ternyata Nabi sudah lama meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu tidak tahu ilmu gaib. Tidak tahu ilmu gaib. Nah, setelah itu setan-setan itu membisiki orang-orang kaumnya Nabi Sulaiman dengan membuat berita yang fiktif. Jadi setan itu sudah bikin buku tentang ilmu sihir, lalu disisipkan di bawah singgasananya kursinya Nabi Sulaiman. Nah, begitu ada berita Nabi Sulaiman punya kitab sihir, lalu mereka membongkarnya dan menemui kitab itu. Seolah-olah ini kitab peninggalannya Nabi Sulaiman. Padahal ini produknya setan. Ini produknya setan. Tapi yang nuduh, yang dituduh siapa? Nabi Sulaiman. Jadi yang dituduh adalah Nabi Sulaiman.
Dan mereka juga Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan mengutus malaikat namanya Harut dan Marut. Malaikat tapi di wujud manusia. Dia ini yang menyampaikan bahwa sihir itu tidak baik. Tapi tetap aja orang Yahudi ngeyel. Sudah dibilang jangan belajar sihir, tapi tetap aja mereka belajar sihir. Nah ini gambaran apa yang terjadi di dalam ayat ini. Baik, berikutnya adalah tentang sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Kalau dalam Al-Quran, kalau ayat Al-Quran itu sebab terjadinya itu sababun nuzul. Loh, bukannya asbabun nuzul. Kalau asbab itu banyak, jamak. Kalau sabab itu satu. Kalau asbab berarti banyak, lebih dari satu. Nah, sababun nuzul, qala Ibnul Jauzi, di sini Ibnul Jauzi mengatakan annal yahud kanu la yas'aluna nabi. Dulu orang Yahudi itu sering, karena di Madinah kan ada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu masuk ke Madinah itu 2 kali. Ketika penaklukan Babilonia itu 500 tahun sebelum Masehi, mereka diusir dari negeri Syam, terus pada nyebar, salah satu masuk ke negeri Madinah. Ada lagi ketika tahun setelah Nabi Isa, 75 tahun setelah Nabi Isa, mereka juga kembali masuk ke Madinah. Jadi akhirnya Jazirah Arab itu ada orang Yahudi. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, di situ sudah ada orang Yahudi. Contoh, ada suku Quraidah. Bani Quraidah itu suku Yahudi, tapi mereka hidupnya di luar kota Madinah. Yang hidup di dalam Madinah, itu yang hidup di Masjid Nabawi, di lingkaran pagar Masjid Nabawi, itu ada Yahudi namanya Bani Qainuqa. Itu Bani Qainuqa itu Yahudi yang hidupnya di dalam kota Madinahnya. Ada Bani Nadir, ada Bani Nadir, Qainuqa, Bani Khadra. Kalau Khadra itu orang lokalnya. Ini orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, orang Yahudi itu mereka tahu tentang kitab, karena mereka punya kitab. Dan kitab mereka juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu. Nah, kadang-kadang terjadi dialog, pertanyaan-pertanyaan antara orang Yahudi dan Rasulullah. Nah, setiap pertanyaan yang ditanya oleh orang Yahudi pasti dengan mudah dijawab oleh Nabi, dan pasti jawabannya benar. Dan pasti jawabannya benar. Padahal Nabi tidak pernah membaca kitab Taurat. Tapi setiap kali ditanya tentang kejadian yang ada di dalam kitab Taurat atau perjanjian lama, Nabi pasti bisa menjawab, dan jawabannya pasti benar. Nah, kecuali ketika Nabi ditanya tentang sihir. Ketika ditanya tentang sihir. Nah, ini baru mereka, wah, ini gak benar ini Muhammad. Kok sihir kok jelek, sihir kok negatif, sihir kok gak baik. Sehingga mereka kemudian melawan. Jadi dijawab jawaban yang lain semuanya benar. Begitu ada yang tidak sesuai, itu langsung ditentang. Ini gayanya orang-orang Yahudi. Termasuk ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang
Nabi Sulaiman. Nabi mengatakan, Sulaiman itu seperti saya. Sulaiman itu nabi. Dia juga utusannya Allah. Dia sama seperti aku. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Sulaiman itu nabi, orang Yahudi pada menggerutkan dahi. Sulaiman nabi, aneh banget. Apa jawab mereka? Wallahi maka ala ta'jabuna li Muhammadin. Dia mengatakan Muhammad itu aneh. Yaz'umu anna ibna Daud. Dia menganggap putranya Daud. Putranya namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Muhammad itu menganggap putranya Daud, artinya Sulaiman, dia menganggap itu nabi. Dia menganggap itu sebagai nabi. Lalu mereka mengatakan, wallahi ma kana illa sahiran. Demi Allah, Sulaiman itu tidak lain kecuali tukang sihir. Nah, gara-garanya apa? Gara-gara syaitan menaruh buku sihir ke dalam singgasananya Nabi Sulaiman. Yang dituduh Sulaiman. Jadi kalau jenengan banyak dituduh yang jelek, itu biasa. Nabi Sulaiman itu sampai kena tuduh. Ini salah satu sababun nuzulnya. Makanya kemudian Allah berfirman, wa ma kafaru Sulaiman. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Maksudnya kafir itu tukang sihir. Nabi Sulaiman itu bukan tukang sihir. Kenapa? Karena beliau bukan tukang sihir. Yang tukang sihir itu setan yang menaruh buku. Nabi Sulaiman orang yang tertuduh. Nabi Sulaiman itu orang yang tertuduh. Makanya Allah berfirman, wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatin. Tapi setan itulah yang tukang sihir. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir. Ini bantahan dari Al-Quran karena orang Yahudi menganggap bahwasanya Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Berikutnya, poin berikutnya adalah lataifut tafsir, keindahan kalimatnya. Nah, ini bagaimana Allah mengambil kalimat itu yang biar di telinga itu indah. Makanya orang baca Quran itu tanpa musik pun enak. Coba baca Injil tanpa musik, baca Taurat tanpa musik, gak enak. Tapi Quran dibaca tanpa musik itu enak sekali. Bahkan dengan bergaya lagu-lagu macam-macam, saya sudah, saya surem, saya macam-macam. Itu dibaca enak. Kenapa? Karena Allah mengambil kata-katanya yang begitu indah. Yang pertama, tadammanat hadhil ayatil karimah ma kana alaihi al-yahud minal khabath. Di sini menunjukkan ayat ini tentang buruknya orang Yahudi. Dan mereka itu orang yang punya niat sangat jahat. Dan berusaha untuk membahayakan orang lain. Dan namanya sihir belum pernah diketahui kecuali di zamannya orang Yahudi. Jadi sebelum ada Yahudi, zaman Nabi Yusuf belum ada namanya sihir. Sihir itu ada ketika zamannya orang-orang Yahudi. Dan ketika ada sihir, pasti yang lakukan adalah orang Yahudi. Jadi di zaman Nabi, ketika ada tukang sihir, itu mesti ditebak. Ini mesti wong Yahudi. Maka kiblatnya tukang sihir adalah Yahudi. Kiblatnya tukang sihir adalah Yahudi. Annal Yahud aslun kullu syarr. Orang Yahudi itu adalah memang dia asalnya kejelekannya dari situ. Asal kejelekannya dari orang-orang Yahudi. Yang kedua,
Lamma kanatil ayatis sabiqah fiha ma yatadamman al-wa'id. Nah, di sini Al-Qur'an, silakan ibu-ibu bisa cek kalau diterjemahkan. Al-Qur'an itu salah satu metode pembahasannya itu ada namanya uslub al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman. Jadi kayak kalau bahasa pendidikan atau misalnya bukan apa namanya punishment dan reward. Jadi kalau yang nurut itu dapat reward surga, nanti dijanjikan ini dan ini. Kalau yang nggak manut diancam dengan neraka. Nah, ini seimbang. Coba bisa dicek di agama selain Islam, Yahudi itu nggak ada reward. Agama Yahudi isinya ancaman toh. Kowe nek orang ini ngene loh. Jadi hidupnya itu penuh dengan ancaman orang Yahudi itu. Makanya jarang orang mau pindah ke agama Yahudi, nggak enak. Pindah ke Yahudi. Dan kalau saya pernah ke Palestina, saya nanya ke saya nanya ke tour guide saya, dia orang Palestina. Saya tanya, ada ndak? Waktu itu saya di Aqsa, ada ndak orang Palestina yang pindah agama Yahudi? Gak ada ya. Kalau ada pun mungkin 1-2. Seandainya ada pun itu tidak mempengaruhi. Misalkan kalau masuk agama Yahudi nanti jadi tidak dimusuhi atau dimuliakan, enggak. Jadi dia masuk agama Yahudi pun tetap dia buruk. Kenapa? Karena bukan keturunan Bani Israel. Makanya tidak menarik. Makanya agama Yahudi ya dari keturunan saja. Dari keturunan saja. Tapi dengan agama Nasrani beda. Nasrani itu saking lumur nih. Sopo boleh. Gak ada yang namanya dilarang. Mau makan apa aja? Boleh. Gak ada yang larangan. Jadi enak. Di agama itu enak. Semuanya kalau ada orang meninggal pasti pulang ke rumah bapak di surga. Nah, kalau orang Islam itu kalau kamu beriman, beramal soleh, ya kamu insya Allah bisa masuk surga. Tapi kalau kamu kufur, kamu banyak maksiat, ya kamu akan diancam masuk neraka. Seimbang, itu namanya thariqah atau uslub al-wa'du wal wa'id. Dan itu sekarang diterapkan dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis. Kalau yang rajin ya dapat reward, kalau yang malas tadi dapat punishment. Nah, dalam Islam seperti itu. Dalam Quran isinya adalah ancaman, tapi juga ada berita baik. Ya, innalladzina amanu, orang-orang beriman, lahum jannatun tajri. Kalau dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir dan neraka. Tapi walladzina amanu, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman beramal saleh, lahum jannatun tajri, mereka dikasih surga. Jadi ada ancaman tapi juga ada kabar gembira. Sehingga apa? Istilahnya apa? Proporsional. Jadi kalau dia ya meskipun kamu orang Islam, KTP Islam, kalau nggak punya amal ya kamu ya masuk surganya nanti dulu. Ya harus dicuci dulu kotoranmu. Tapi orang-orang yang beriman ya bisa langsung masuk surga. Kemudian al-latifatul tsalitsah, keindahan kalimat yang ketiga adalah kalimat nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Mereka membuang Al-Qur'an itu dari belakang.
Jadi Allah ingin membuat kita ini apa ya? Supaya otak kita ini menggambarkan betapa buruknya orang Yahudi. Betapa buruknya orang Yahudi dan betapa sikap jeleknya orang Yahudi terhadap Taurat dan terhadap Al-Quran. Kakek nenek moyang mereka itu dengan Taurat dibuang di belakang. Jadi kalau mbah buyutnya juga seperti itu, terus diikuti putu-putunya nggih pacar. Satrah itu. Dari mbah buyutnya sampai putunya punya kelakuan yang sama. Yaitu apa? Membuang kitab mereka dan buangnya enggak tanggung-tanggung. Waro al-tuhurihim. Buang di belakang punggung. Terus etok-etok orang ngerti. Ka'annahum la ya'lamun. Jadi apa ya? Nek orang mungkin punya keluarga yang model kayak gitu gregetan gitu. Gregetan. Sudah salah orang kroso salah. Nah, itu orang model-model orang Yahudi. Kalau orang yang benar ya dia salah ya dia minta maaf. Kalau ini enggak salah tapi tidak kroso salah. Al-Latifatul Rabi'ah, keindahan ayat yang keempat. Wajhul muqaranah. Nah, di sini Allah menyebutkan menyandingkan antara kalimat sihir dengan syaitan. Di sini dalam ayat kan disebutkan tadi walakinna syayatina kafaru. Jadi setan-setan itulah yang bermain sihir, Nah, setan terus setelah itu ada sihir. Apa hubungan setan dan sihir? Ini menunjukkan setiap orang bermain sihir pasti ada hubungan dengan setan. Pasti ada kontrak lah, ada kerjasama, ada MOU-nya. Makanya sering kan kalau kita ke tukang sihir, terus datang, nanti kamu beleh ayam cemani, bawa kelapa, gitu. Ya aneh-aneh. Kenapa? Karena itu permintaan daripada syaitan. Jadi setiap ada sihir, pasti di situ ada setan yang ikut andil. Gak bisa sihir jalan sendirian. Kecuali itu cuma itu trik. Nanti ada bahasa sendiri. Pesulap. Dia gak pakai setan. Cuma saking cepatnya gerakan atau alatnya yang dimodifikasi sehingga kita yang lihat seolah-olah ini tuh terbang. Seolah ini terbang. Padahal sebenarnya tidak. Nah, ini bukan sihir. Ini trik saja. Supaya apa? Supaya mata kita ini tertipu. Mata kita tertipu. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ditantang oleh Fir'aun, terus suruh melemparkan tongkat, tukang sihir lemparkan tali, talinya dilemparkan, jadi ulang. Sebenarnya bukan ulang, kata Allah, itu bukan ulang, kamu saja yang matanya seolah-olah itu bisa bergerak jadi ulang. Kata Allah, Musa, jangan takut. Itu cuma matamu saja yang ditipu, yang ditipu. Maka kata Allah, pukulkan tongkatmu. Nah, ketika Nabi Musa pukul tongkat, kalau ini bukan matanya lagi, ini memang tongkatnya jadi ulang. Jadi Allah ingin membedakan antara sihir dengan mukjizat itu beda. Makanya
Begitu si ular ini makan semua ular tali-tali tersebut, tukang sihirnya bingung. Ini dalam ilmu sihir kami gak boleh, ini gak bisa. Kenapa? Karena ini bukan sihir ini betulan. Jadi yang dipukul oleh Nabi Musa itu betulan jadi ular. Sedangkan yang dilempar oleh si tukang sihirnya Fir'aun itu cuma tipuan mata. Nah, ini untuk bedakan yang mana mukjizat, yang mana cuma sekedar sihir. Makanya di firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Jin itu ada pemuda dari manusia tapi minta bantuan dari pemuda dari jin. Kenapa? Karena setiap sihir pasti harus minta bantuan jin dan setan. Pasti. Kenapa? Makanya Allah menggambarkan ada kata setan, ada kata sihir, terus ada berikutnya adalah setan. Kenapa? Ini sudah sak paket. Tidak mungkin orang sihir, meskipun anggapnya ini pesulap putih, pesulap hitam. Ini pakainya pensi, pakainya surban. Ini nggak pakai jin ini pakai ilmu dari ilmu laduni katanya. Padahal sama aja, itu sihir juga. Itu sihir juga. Kenapa? Karena tidak mungkin. Dan Nabi Musa itu nggak paham sihir. Makanya ketika dia melemparkan tongkat, Nabi Musa juga nggak tahu. Ketika mau dilempar itu jadi apa, nggak tahu. Ketika lempar laut merah, Nabi Musa juga lemparkan, pukulkan. Terus kalau dipukul jadi apa, Nabi Musa nggak tahu. Jadi keindahan ayat yang keempat adalah keindahan kalimat dalam ayat itu adalah Allah menyebut kalimat sihir tapi digabung dengan setan. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu pasti ada kaitannya dengan setan. Ibnu Jarir dan Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya zaman dulu itu setan-setan itu sering nyuri dengar ke langit, mencuri dengar ke langit. Jadi nyuri dengar apa sih yang dibahas oleh Allah sama malaikat itu apa. Lalu mencuri dengar, kalau dia berhasil, misalkan dapat tambahan, besok akan ada musibah tsunami atau banjir bandang. Terus dia berhasil, itu dia langsung turun ke bumi. Tapi beritanya apa? Beritanya dikasih ibu-ibu, dikasih tambahan. Jadi misalkan kayak ini ya, kalau saya lihat kayak wartawan itu kalau ngasih berita, misalkan beritanya hari ini atau air ini dari sumur di suatu pagi yang cerah. Jadi beritanya sebenarnya satu, tapi tambah banyak. Nah, ketika dia berhasil, maka dia kasih kebohongan yang banyak. Kasih kebohongan yang banyak. Pernah suatu ketika ada di acara televisi ada seorang ustadz yang istilahnya dia tahu kalau orang sakit apa berarti nanti dia punya kebiasaan maksiat apa. Terus ditanya, kalau ini sakitnya kok
ginjalnya bocor itu sakitnya apa? Itu karena durhaka sama ibunya. Padahal maksudnya yang bocor itu anak bayi, masih belum tahu apa-apa. Dikiranya dia berdurhaka kepada anaknya. Nah ini kebohongan akan dibuat oleh setan. Dia ngarang-ngarang. Dan ini sekarang banyak. Tapi modelnya ada yang kalau live di TikTok itu ada apa piring, terus apa cek hodar, cek hodar. Nah ini hati-hati nih. Ini kalau ada yang pernah nyoba atau komen gitu, itu 40 hari sholatnya nggak diterima. 40 hari sholatnya nggak diterima. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau paranormal, terus dia bertanya sesuatu, terus kok dijawab, kok dilalai benar, jawabannya betul, lalu dia membenarkan, ya betul, maka dikatakan orang itu sudah kufur kepada Al-Quran. Dia membenarkan perkataan dukun itu kufur pada Al-Quran. Nah kalau dia cuma datang nganter, kalau saya tahu dia nganter Gojek, nganter orang ke dukun, nggak tanya, nganter aja, nggak nanya, nganter aja. Itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Kenapa? Kalau nggak tahu kan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu sudah kaidah umum. Jadi Rasulullah SAW ketika dapat ayat ini, Rasul itu bangga sekali. Ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nabi mengatakan, aku diberi oleh Allah sesuatu yang tidak diberi oleh nabi-nabi sebelumku. Salah satunya apa? Akhir surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena umatku itu sebelum melakukan kesalahan itu sudah ada MOU. Selama kesalahannya itu karena tidak tahu, itu gak akan dihukum sama Allah. Jadi kaidahnya apa? Nek pancen orang ngerti, itu gak dosa. Pesan, saya dulu pernah B2, kalau nggak tahu B2 itu apa. Untung belum kemakan. Tapi di sini, kalau nggak salah daerah sini dulu. Di sini ada dulu zaman tahun 90-an. Masalah itu B2 ada kawan istrinya cadangan pesen, katanya ini enak sekali, dia nggak tahu dan sudah dimakan. Begitu pas mau bungkus tanya, ini daging apa sih? Daging B2. Baru setelah itu dia bilang, lah apakah seperti dosa? Kaidahnya tadi, selama tidak tahu maka tidak ada dosa dan hukuman. Yang kedua, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nasina, lupa. Jadinya lupa, namanya orang. Kecuali kalau nggak mau tetap kena hukuman. Tapi kalau hukum Allah, lupa nggak bawa SIM itu nggak kena hukuman. Harusnya kalau boleh usul ke kepolisian, kalau bilang lupa itu jangan ditilang. Allah saja memaafkan kok. Masa Pak Polisi yang baik hati tidak mau maafkan? Jadi kalau kaidahnya pokoknya selama tidak tahu tidak dosa. Selama lupa maka tidak kena hukuman. Makan tahu puasa, misalkan puasa Senin Kemis. Lah kok siang-siang kok dirumput es teh.
lupa dan sudah itu tetap aja lanjut aja puasanya. Kenapa? Ya namanya juga lupa. Hikmah. Lupa itu kan hikmah Allah. Kemudian yang kelima, keindahan kalimat dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat sihir dengan kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman kafir. Nah, kafir sini bukan artinya kafir keluar dari agama, enggak. Kafir itu maksudnya sihir. Artinya wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itu yang tukang sihir. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tukang sihir itu nanti ada hukum. Apa hukum tukang sihir? Itu bisa membuat orang itu kafir kalau dia melakukan sihir. Apakah pelaku sihir itu kafir atau tidak? Nih, kalau lihat dari ayatnya, Allah memakai kalimat sihir tapi dengan kalimat kafir. Ini menunjukkan bahwa ini dosa besar. Seperti ayat, contohnya ayat dalam haji. Perintah haji di akhir ayat Allah mengatakan wa man kafar, dan barang siapa yang kafir, maksudnya barang siapa yang mampu punya harta tidak mau haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya. Tapi kata-kata tidak mau haji itu dipakaikan kalimat kafaro. Itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berhaji itu adalah dosa besar, padahal dia mampu untuk berhaji. Ini kata-kata sihir juga pakai di kalimat kafar. Nah, di sini ada masalah. Kenapa? Karena kata sihir itu kadang-kadang bernilai positif. Jadi suatu ketika dalam sebuah hadis disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz, itu ada orang ketika berbicara itu bisa orang itu kayak diem semua, kayak tersihir, makanya kata apa? Terhipnotis. Jadi kayak ketika ada orang ngomong, kayak Bung Karno lah, ketika dia sudah berpidato berapi-api, semua orang diem, seolah dia menikmati kata-katanya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan inna minal bayan la sihran. Sesungguhnya penjelasan yang sangat indah, kalimat, kata-kata, ceramah, pidato yang begitu indah, itu juga adalah sihir. Nah, apakah Nabi mengatakan sesungguhnya ceramah yang bagus yang sampai sampai orang nangis itu adalah sihir? Nah, sihir di sini bukan sihir dalam materi ini, tapi maksudnya gambaran orang terpesona. Gambaran orang terpesona. Sehingga orang yang ceramah, lalu orangnya sampai bisa nangis, terbawa emosionalnya. Nah, itu sama saja kalimat itu adalah sihir. Tapi di sini bukan sihir kita ini, tapi ini adalah bahasa, apa kalau bahasa Indonesia itu? Majas, hiperbola. Jadi inna minal bayan la sihr. Kemudian ada orang lagi, ketika malaikat, Allah mengutus 2 malaikat untuk mengajarkan sihir. Loh, berarti sihir itu, belajar sihir itu dibolehkan. Nah, apakah boleh belajar sihir? Kita masuk pada poin yang keempat adalah poin berikutnya adalah ahkamus syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i dalam ayat ini. Yang pertama, hal lisihri haqiqatun wa ta'thirun fil waqi'. Apakah
sihir itu memang nyata atau hanya tadi ilustrasi? Apakah kalau orang disantet itu betul-betul pakunya ada di dalam, atau itu hanya ilustrasi? Apakah betul-betul sihir itu memang nyata dan bisa berdampak kepada manusia secara langsung, ataukah sihir itu hanya sebatas ilustrasi, hanya sebatas ilusi saja, tidak nyata. Seperti tadi dilempar, sebenarnya tetap itu yang dilempar cuma tali, cuma pandangan mata kita yang tertipu. Nah, apakah sihir itu? Maka kalau yang pernah lihat ruqyah atau pesulap merah itu kan, beliau termasuk yang saya lihat tidak mempercayai adanya sihir itu nggak nyata. Dan ini memang para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah sihir betul-betul nyata atau hanya ilusi saja, hanya sebuah ilusi. Ikhtilaful ulama, para ulama berbeda pendapat dalam masalah sihir, apakah dia hakikatun, apakah dia memang betul-betul nyata, am huwa syu'udatun wa takhayul, atau dia hanya perasaan saja, mata kita yang ditipu. Fadhahaba jumhur ulama, di sini ulama mayoritas jumhur ahlus sunnah wal jamaah ila anna sihra lahu haqiqatun wa ta'thir. Sihir itu betul-betul nyata dan bisa berdampak kepada orang langsung. Nah, zaman dulu, zamannya orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, sihir yang paling digemari itu adalah sihir semar mesem. Apa kalau kita? Jadi dia yang bisa memisahkan suami dan istri. Maka sini yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Itu sihir paling populer. Jadi suami istri yang tadinya rukun, baik-baik, itu tiba-tiba saja suaminya bencinya minta ampun. Atau nggak ada geruduk, nggak ada apa, istrinya sangat benci. Lihat suaminya kayak mau muntah. Nah, ini bisa jadi karena permainan sihir. Dan ini sihir yang paling laris zaman dulu. Sihir untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Dan zaman dulu tukang sihir itu jarang yang laki-laki. Tukang sihir itu mayoritas perempuan. Makanya dalam ayat dalam surat Al-Falaq, min syarril waswasil khannas. Terus Al-Falaq, min syarril ma khalaq wa min syarril hasidin wa min syarril naffasat. Naffasat itu wanita-wanita tukang sihir yang suka caranya dengan di sebul-sebul. Jadi ada buhul, ada boneka, dikasih nama atau foto, terus dikasih jarum, terus dia tiup. Itu namanya nafasat. Dan nafasat itu adalah bentuk tukang sihir perempuan. Kenapa? Karena zaman dulu kebanyakan tukang sihir adalah perempuan. Jarang tukang sihir laki-laki. Kalau sekarang berimbang. Silakan yang tukang saya lihat di TikTok itu, di live itu, silakan cek khodam. Itu mesti perempuan. Mesti. Karena saya punya akun khusus Sirah Nabawiyah di akun TikTok saya tentang Sirah Nabawiyah. Kadang-kadang pas scroll itu muncul cek khodam, ada yang ini itu. Itu rata-rata yang cek khodam itu yang sudah sering mesti perempuan.
Kenapa? Itu memang gayanya tukang sihir adalah wanita. Sedangkan wadhahabal Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah ini ada madzhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ya orang liberal. Jadi pokoknya yang menuhankan akal. Rasional. Kalau nggak rasional, mosok paku bisa dikirim lewatnya mana pakunya? Jadi semua memahami harus kalau tidak berdasarkan akal, mereka emang nggak mau terima. Makanya orang Mu'tazilah itu menganggap bahwasanya sihir itu tidak nyata. Dia hanya tipuan saja. Adapun dalil tentu yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Kenapa? Karena dalil-dalil dari Quran banyak sekali. Salah satunya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian termasuk Rasulullah sendiri itu pernah kena sihir. Lalu kemudian beliau membaca surat An-Nas, Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Jadi kalau ibu-ibu mengamalkan ini sebelum tidur, baca dulu Qul huwallahu ahad 3 kali, terus diusapkan di anaknya, cucunya, insya Allah tidak akan kena sihir. Yang kedua, hal yubahi ta'allum sihir. Apakah boleh belajar sihir atau mengajarkan sihir? Tadi malaikat yang berubah wujud manusia namanya Harut dan Marut itu mengajarkan sihir. Dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan anna ta'allum, belajar sihir itu mubah, boleh. Mubah, bukan wajib tapi mubah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ila hada ra'yu Dzafar Razi, dan salah satu ulama Ahlussunnah yang ikut pendapat ini adalah salah satunya adalah Fakhrur Razi. Tapi di situ belajar sihirnya bukan dalam rangka untuk mencelakai orang, tapi untuk menangkis. Jadi melawan sihir dengan belajar sihir. Seperti orang yang tidak tahu keburukan, orang nggak tahu ini salah. Nanti suatu saat dia akan melakukan kesalahan, soalnya dia nggak tahu. Misalkan dia nggak tahu rambu-rambu kalau merah itu berhenti, dia nggak belajar. Begitu merah dia jalan terus, ya dia pasti salah. Maka salah satunya boleh belajar, tapi belajarnya bukan dalam rangka untuk mencelakai orang lain. Sedangkan pendapat jumhur mayoritas ulama hurmah ila hurmati ta'allum sihir. Haram hukumnya untuk belajar sihir dan mengajarkan sihir. Kenapa? Karena Al-Quran melarang dan menyebutnya dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan ini pendapat yang rajih adalah tidak boleh belajar sihir. Yang terakhir, hal yuqtalus sahir, apakah tukang sihir itu kalau ketahuan pemerintah boleh untuk dihukum dibunuh? Karena ada hukuman potong leher, seperti orang yang membunuh orang lain atau orang yang merampok itu dibunuh. Nah, apakah tukang sihir juga dihukum dibunuh? Ittafaqus salaf, berkata Abu Bakar Jassas, para ulama sepakat, ulama salaf mengatakan wujubul qatlus sahir, wajib untuk membunuh orang yang ketahuan melakukan praktek sihir. Sedangkan para fuqaha itu berbeda pendapat. Ada riwayat seperti Abu Hanifah itu mengatakan kalau sihirnya itu
terus dia pernah dipakai untuk membunuh orang, ya dia dibunuh. Tapi kalau nggak pernah bunuh, dia hanya sihirnya cuma misahkan suami dan istri, itu nggak sampai bunuh, maka nggak dibunuh. Ada juga pendapat dari Imam Malik. Itu juga kalau ketahuan maka dibunuh dan tidak perlu ditanyai mau tobat atau enggak. Itu Imam Malik. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i la yakfur bisiri. Orang tukang sihir itu tidak sampai derajat kafir. Fa in qatala bisihrihi, tapi kalau dia pernah membunuh dengan sihirnya, maka dia dibunuh. Jadi dan dia tukang sihir, nanti ditanya, pernah nggak kamu melakukan pembunuhan dengan cara sihirnya, kayak santet, terus yang disantet sampai mati? Maka kalau ketahuan, maka dia dibunuh. Baik, ibu-ibu yang muliakan, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 101 sampai ayat 102 tentang bagaimana sikap Islam dalam masalah sihir dan perdukunan. Adapun perdukunan tadi sudah, atau paranormal sudah kita terangkan, bahwa Rasulullah mengatakan barang siapa yang datang ke dukun atau paranormal, maka satu, kalau dia membenarkan perkataan tukang ramal, maka dia hukumnya kufur dengan Al-Quran. Tapi kalau dia tidak membenarkan, hanya datang saja, maka dia 40 hari sholatnya tidak diterima. Ustaz, saya kan nggak datang, saya cuma lihat di TikTok aja. Sekarang tidak perlu datang ke tukang sihir, karena tukang sihirnya live di TikTok. Tapi hukumnya tetap sama. Allah bisa. Kalau Imam Syafi'i tidak sampai keluar. Tapi ada yang lain mengatakan sampai keluar dari Islam dan dibunuh. Monggo, ada satu, iya silakan. Saya mau tanya, tadi kan katanya sihir ada, tapi ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu keturunan dari siapa dan sejak kapan mereka ada? Karena mereka kiblatnya orang Yahudi. Apakah orang Yahudi sebanyak itu, dan juga suku Bani Israel sama dengan Yahudi, apakah orang Yahudi tidak Bani Israel? Dan juga ini untuk Harut dan Marut itu mengajarkan sihir. Di Al-Quran dilarang. Nah itu untuk apa? Karena kalau saya ingin bahwa sihir itu memasalahkan manusia bekerjasama dengan setan. Kenapa itu harus diajarkan kepada manusia? Ya, baik. Yang pertama, silsilah daripada Yahudi atau Bani Israel. Bani Israel, kalau ibu-ibu ingat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ayahnya namanya Nabi Yakub. Nabi Yusuf punya saudara berapa? 11. 11 bintang matahari bersujud kepada itu kan saudaranya Nabi Yusuf. Nah, Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, Yakub itu punya nama julukan. Namanya Israel. Jadi kayak ada orang namanya Pak Ahmad, tapi dijuluki Pak Jenggot. Ada nama julukan. Nah ini Yakub, Nabi Yakub sama dengan Israel. Maka Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub. Semua keturunan Nabi Yakub itu adalah Bani Israel. Nah, bagaimana dengan Yahudi? Yahudi itu adalah salah satu dari saudaranya Nabi Yusuf, Yahuda. Nabi Yusuf. Nah, ini keturunan ini lalu kemudian menjadi agama, namanya agama Yahudi. Agamanya agama
Yahudi. Nah, sehingga kapan itu adanya adalah sejak Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Yusuf, Ayub, terus Shu'aib, Daud, Sulaiman. Mulai di zamannya Sulaiman itu baru ada sihir. Baru ada sihir. Tapi semua nabi dari Yakub, pokoknya semua nabi dari Yakub sampai Isa itu keturunan Yakub. Jadi ujungnya semuanya ke Yakub. Ujungnya ke Yakub. Maka apa? Maka semua nabi setelah Yakub itu semuanya keturunan Yakub, keturunan Israel. Kenapa? Karena keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub. Itu keturunan Nabi Yakub. Maka disebut dengan Israel. Yang tidak keturunan Nabi Yakub itu terus apa? Yakub itu putranya Ishak. Yakub punya ayah Ishak. Ishak itu punya bapak Ibrahim. Cuma dari istri namanya Sarah. Sedangkan yang Hajar itu punya nama Ismail. Jadi Ismail dengan Ishak itu kakak adik tua Nabi Ismail, hanya beda ibu. Tapi Nabi Ismail keturunannya tidak ada yang jadi nabi. Yang jadi nabi itu sampai Nabi Isa, keturunannya Ishak, Yakub. Nah, semua setelah Yakub itu semuanya keturunannya Yakub. Begitu selesai Isa, 800 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa tidak ada kenabian. Kosong. 800 tahun tidak ada nabi. Padahal biasanya nabi itu undi. Ishak ketemu Yakub. Nabi Yakub ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketemu, nyambung ketemu terus. Setiap nabi mesti ketemu nabi-nabi yang lain. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa sejak diangkat, Nabi Isa kapan tinggal? Diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad 800 kira-kira 718 tahun tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Ini yang jadi masalah. Gimana orang yang lahir di saat kekosongan nabi itu dihukumi Islam atau tidak itu? Makanya di sini diperselisihkan, janjane ayahnya Nabi Muhammad itu masuk neraka enggak? Karena ayahnya Nabi Muhammad itu hidup di saat kekosongan, namanya zaman fatrah. Zaman fatrah, di mana di situ tidak ada nabi. Padahal Allah mengatakan kami tidak akan menghukum seseorang yang di situ tidak kami utus para nabi. Nggak diutus lah, kok salah ya, kurang ngerti orang sing ngandani. Tapi kalau sudah ada nabi kok masih ngeyel, ya berarti salahmu sendiri. Jadi itu tentang siapa itu Bani Israel dan Yahuda dan Yahuda. Dan mulainya itu adalah sejak Nabi Musa. Nabi Musa itu agamanya agama Yahudi. Itu di Nabi Musa. Nah, kemudian bagaimana sejeleknya jeleknya Yahudi? Silakan baca surah Al-Baqarah atau Al-Quran, cari aja. Yahudi itu mangkalnya luar biasa. Tidak ada kaum yang paling yang mangkal. Gimana tidak ada? Nabi loh dibunuh. Siapa nabi yang dibunuh? Zakaria, Yahya. Nabi loh dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Yahya dan Zakaria tidak mau memberi fatwa
boleh menikahi keponakan. Terus akhirnya apa? Nabi Yahya dibunuh. Pokoknya apa? Ada raja pengen menikahi ponakannya sendiri. Tapi kata Nabi Yahya nggak boleh, ponakan nggak boleh nikahi. Itu mahram. Terus yang keponakannya juga senang. Lalu dia ngomong ke rajanya, ke pamannya, pokoknya kalau kamu ngasih mahar saya kepalanya Nabi Yahya, saya mau dinikahi. Maharnya apa? Kepalanya Nabi Yahya. Jadi makanya kenapa waktu Nabi Muhammad ikut dagang ke Syam, lalu ketemu pendeta Buhairah, lalu Buhairah suruh, sudah pulang aja, jangan lanjutkan. Kenapa? Kalau ketahuan Yahudi, ini pasti dibunuh Nabi Muhammad. Apalagi tahu nabinya bukan dari Bani Israel, dari Arab. Di mana Arab ini keturunannya Nabi Ismail. Makanya janjinya Nabi itu semuanya saudara. Nabi Muhammad bin sampai ke Ismail Ibrahim. Nabi Isa sampai ke Ishak Ibrahim. Jadi bapaknya cuma satu, yaitu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Anbiya. Terakhir, sebelum kami tutup, bagaimana dengan dua malaikat yang mengajarkan? Padahal tidak boleh. Ingat dalam ayatnya, innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnah la takfur. Saya itu ngajari sihir untuk nyoba kalian. Seperti Allah mencoba pasukannya Tolut, falamma fasala Talut bil junudi, waktu mau perang, dia perjalanan jauh sampai kehausan. Lalu oleh Allah diuji dengan sungai. Lalu kata Allah, yang minum di sungai itu suruh pulang, gak boleh ikut perang. Gak boleh ikut perang, kecuali hanya satu teguhan saja. Nah, itu Allah menguji pasukannya Tolut. Pasukannya Tolut itu zamannya Nabi Daud. Pasukan Tolut diuji dengan air sungai. Nah, di sini di zamannya di zamannya Nabi Sulaiman di Babilonia itu diuji dengan dua malaikat yang mengajarkan sihir. Makanya malaikat itu mengatakan fala takfur. Kamu jangan ikut belajar karena saya ini lagi nguji. Kamu jangan ikut saya. Jadi masih mending ujian tapi diberitahu. Tapi tadi Bani Israel itu tukang ngeyel, sudah dikasih tahu ini ujian, tetap saja ngeyel pengen belajar. Baik, demikian Ibu yang muliakan kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 106 tentang an-nasxu fil Quran. An-nasxu fil Quran. Jadi kadang-kadang dulu Al-Quran itu dihapus, ayatnya dihapus, terus diganti dengan ayat yang lain. Kayak misalkan dulu Allah membolehkan minum khamr. Dulu Allah membolehkan, dikatakan di dalam khamr itu ada manfaat perniagaan, tapi juga ada madharat. Tapi nggak dilarang. Nah, ayat ini masih dibaca sampai sekarang. Maka tidak boleh orang, Ustaz, saya masih minum wine, boleh kok. Ini ayatnya masih ada. Di ayat Al-Quran ada namanya nasikh mansukh. Ada yang dihapus dan ada yang untuk ayat untuk mengganti. Nah, bagaimana kaidah dalam pergantian ayat ini? Kadang ada ayat diganti dengan ayat, ada ayat diganti dengan hadis. Ada ayat diganti tapi bacaannya masih ada, tapi hukumnya sudah nggak ada. Ada yang ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya masih ada. Nah, ini hukumnya namanya dalam Quran namanya nasikh wal mansukh. Insyaallah
kita bahas pada pertemuan bulan tahun depan. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.